Salam sejahtera untuk kita semua. Kita kembali lagi pada video pembelajaran geografi untuk kelas 7 SMP. Tentunya masih bersama saya Thomas Rinto Haramunte. Nah, pada video pembelajaran geografi kali ini kita akan membahas materi terakhir atau materi penutup di bab 3 kita ya, yaitu tentang potensi sumber daya kemaritiman Indonesia. Jika kita melihat materi dari buku, maka ini adalah bagian E gitu ya. Nah, seperti biasa sebelum kita memulai pembahasan materinya, saya terlebih dahulu akan menyampaikan target atau tujuan pembelajaran yang hendak kita capai, yaitu diharapkan siswa dapat memahami potensi sumber daya kemaritiman atau kelautan Indonesia. Nah, jadi kita mengkaji potensi sumber daya kemaritiman Indonesia atau kelautan Indonesia tentu karena Indonesia memiliki potensi laut yang banyak gitu ya. Tentu juga karena Indonesia memiliki laut yang luas juga ya. Jadi Indonesia yang mencakup luas lautnya 2/3 dari seluruh wilayah Indonesia, yaitu sekitar 5,8 juta kilometer persegi ya, memiliki potensi yang sangat besar gitu ya. Nah, seperti potensi perikanan, potensi hutan mangrove yang ada di beberapa titik pantai Indonesia, terutama di pantai yang berlumpur ya. Termasuk juga potensi terumbu karang ya yang ada di titik-titik dasar laut Indonesia. Kita tahu bahwa terumbu karang ini tumbuh dan berkembangnya pada daerah yang tropis ya, seperti Indonesia yang berada di lintang tropis ya. Kita bahas yang pertama, potensi perikanan Indonesia. Nah, laut Indonesia memiliki angka potensi lestari yang sangat besar ya. Potensi lestari bisa kita artikan sebagai potensi penangkapan ikan yang masih memungkinkan bagi ikan untuk melakukan regenerasi ya, sehingga memang jumlah ikan yang ditangkap tidak mengurangi potensi ikan. Ya, artinya apa? Bahwa batasan potensi lestari yang kita ambil ya belum mempengaruhi terancamnya jumlah ikan di laut Indonesia ya. Hingga saat ini potensi lestari perikanan Indonesia masih bisa mencapai 6 juta ton dalam 1 tahun. Artinya apa? Jika kita masih menangkap atau mengambil ikan dari laut Indonesia dengan batas 6 juta ton dalam 1 tahun, belum mengganggu regenerasi dari ikan tersebut, sehingga memang di tahun-tahun berikutnya kita masih bisa ambil begitu. Kalau sudah lewat dari batas potensi lestarinya, itulah yang bisa mengganggu regenerasinya. Artinya apa? Bahwa 6 juta ton tadi itu bukan jumlah yang sedikit begitu ya. Artinya apa? Bahwa potensi ikan Indonesia yang bisa diambil dalam 1 tahunnya itu masih sangat besar, dan ini sangat menguntungkan bagi perekonomian Indonesia. Nah, sistem penangkapan ikan laut di Indonesia secara umum terdiri dari perikanan pantai dan perikanan laut dalam ya. Perikanan pantai tentu berada di laut yang dangkal sekitar pantai gitu ya. Sedangkan perikanan dalam itu berada di tengah lautan ya, yang sifatnya sudah sangat dalam ya. Untuk perikanan pantai yang ditangkap berupa ikan-ikan pelagis kecil seperti ikan teri, ikan layang, dan ikan pelagis kecil lainnya ya. Sedangkan perikanan laut dalam itu secara umum yang ditangkap adalah ikan pelagis yang besar seperti ikan tuna, ikan cakalang gitu ya. Perlu kita ketahui bahwa ikan pelagis ini adalah jenis ikan yang hidup di bagian tengah hingga permukaan air laut gitu ya. Nah, adapun lokasi-lokasi perikanan laut potensial atau yang memiliki jumlah yang relatif besar gitu ya di Indonesia. Yang pertama ada di sekitar Selat Malaka ya. Potensi ikannya adalah berupa ikan terumbuk. Lalu ada di sekitar pantai utara Jawa dan Segara Anakan, daerah Cilacap ya. Nah, di sini potensi ikannya berupa ikan pelagis kecil seperti ikan layang, ikan tongkol, lemuru, selar, dan ikan kecil lainnya. Kemudian ada di sekitar air Tembaga ya, daerah Bitung Sulawesi ya, dan Sulawesi Utara ya. Potensi ikannya berupa ikan tuna dan ikan cakalang. Lalu ada di sekitar perairan Ambon ya, Maluku.
Potensi ikannya berupa ikan cakalang dan berbagai ikan hias. Yang terakhir ada di sekitar Kepulauan Aru dan Kepulauan Kei, ya. Ini berupa udang dan teripang. Nah, inilah lokasi-lokasi perikanan laut yang potensial, artinya memiliki jumlah perikanan yang lebih tinggi, lebih banyak di Indonesia. Yang kedua kita bahas hutan mangrove. Hutan mangrove atau sering juga kita sebut sebagai hutan bakau adalah tipe hutan yang berada di daerah pantai yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Secara umum hutan mangrove ini berkembang di daerah pantai yang berlumpur gitu ya. Nah, kemudian hutan mangrove berfungsi sebagai yang pertama, fungsi ekologis, yaitu sebagai habitat atau tempat tinggal, tempat hidup binatang laut ya, ikan berbagai jenis udang untuk berlindung, mencari makanan dan berkembang biak ya. Kemudian fungsi ekologis lainnya yaitu melindungi pantai dari abrasi air laut atau dari ombak laut ya. Abrasi itu artinya pengikisan dari air laut. Ketika terdapat hutan-hutan mangrove-nya, maka abrasi itu atau ombak gelombang laut itu akan tertahan gitu ya, sehingga tekanannya akan semakin kecil. Lalu fungsi ekologis lainnya mencegah intrusi atau masuknya air laut ke daratan ya. Intrusi air laut artinya masuknya air laut ke daratan dan bercampur dengan air tanah, tentu di bawah tanah gitu ya, di dalam tanah. Nah, fungsi hutan mangrove bisa menahan air lautnya sehingga tidak masuk ke dalam tanah di daratan gitu ya. Kemudian mencegah abrasi tadi dan mengolah bahan-bahan limbah pencemaran laut ya, baik yang dihasilkan oleh industri maupun yang dihasilkan oleh kapal-kapal, katakanlah tumpahan minyak kapal yang digunakan di laut tersebut gitu ya. Bahwa hutan mangrove dapat menetralisir bahan-bahan limbah pencemar tersebut. Nah, itulah fungsi dari ekologis hutan mangrove. Nah, selain berfungsi sebagai ekologis atau penyeimbang lingkungan, bisa juga berfungsi sebagai ekonomis. Artinya dapat bernilai ekonomi, memberi nilai ekonomi, nilai uang bagi manusia, yaitu menghasilkan kayu ya dan makhluk hidup yang ada di sekitar hutan mangrove tersebut. Artinya bisa sebagai sumber perikanan ya, sumber tangkapan ikan, udang dan lain sebagainya. Nah, hutan mangrove di Indonesia tersebar pada pesisir sebelah timur Sumatera, Pantai Labu dan sekitarnya gitu ya. Kemudian pantai utara Jawa, kemudian sepanjang pesisir Kalimantan, ada pesisir Sulawesi dan bagian selatan pesisir Papua. Kemudian yang ketiga yaitu terumbu karang ya. Terumbu karang bisa kita artikan sebagai terumbu atau batuan sedimen kapur di laut yang terbentuk dari kapur yang sebagian besar dihasilkan dari koral ya. Koral itu adalah binatang atau hewan laut yang menghasilkan kapur untuk kerangka tubuhnya. Nah, terumbu karang berkembang dengan baik pada daerah tropis ya, seperti Indonesia dengan suhu air laut antara 21 derajat sampai 29 derajat Celcius, dan memang ini cocok bagi Indonesia yang berada di lintang tropis. Itulah sebabnya Indonesia juga memiliki potensi terumbu karang yang sangat besar begitu ya, karena berada di lintang tropis, memiliki atau mengalami iklim tropis. Adapun manfaat dari terumbu karang, yang pertama dari segi ekologisnya dapat memperkecil ombak yang menuju ke daratan ya, sehingga mencegah abrasi air lautnya. Kemudian bisa juga sebagai habitat ataupun tempat tinggal dan penyedia makanan bagi berbagai jenis makhluk hidup di laut ya. Itu manfaat dari ekologisnya. Kemudian manfaat sosialnya bahwa terumbu karang bisa dijadikan sebagai kegiatan pendidikan dan penelitian di sekolah, di kampus ataupun universitas gitu ya. Kemudian manfaat ekonomisnya bahwa terumbu karang bisa
dijadikan sebagai sumber perikanan ya, seperti ikan kerapu. Karena apa? Karena memang di sekitar terumbu karang banyak terdapat berbagai ikan yang bisa ditangkap begitu ya. Karena tadi fungsi terumbu karang itu salah satunya adalah penyedia makanan bagi berbagai jenis makhluk hidup, salah satunya adalah ikan gitu ya. Sehingga memang di terumbu karang, di sekitar terumbu karang secara umum banyak juga terdapat ikannya dan bisa dijadikan sebagai daerah tangkapan ikan ya. Kemudian di terumbu karang juga banyak tumbuh berkembang rumput laut, di mana rumput laut ini bisa diambil dijadikan sebagai bahan makanan dan sumber obat-obatan ya. Selanjutnya bahwa keindahan alam dari terumbu karang ini bisa dijadikan juga sebagai objek wisata ya. Lebih tepatnya objek wisata bahari ya, wisata dasar laut, di mana yang dinikmati adalah keindahan dari terumbu karang tersebut. Nah, inilah pemanfaatan dari terumbu karang yang memang secara umum sudah dilaksanakan di Indonesia. Baik, sekian pembelajaran geografi kita pada video kali ini. Dengan demikian bahwa seluruh materi di bab 3 kita telah selesai kita bahas ya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan masuk ke bab yang keempat begitu ya. Akhir kata saya ucapkan selamat belajar dan tetap semangat.